Halo teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara instalasi tools yang digunakan untuk React Native. Yang pertama kita buka browser, saya menggunakan Google Chrome, lalu kita ke situsnya React Native, yaitu di reactnative.dev. Kalau yang versi sebelumnya di bawah 0.62 ini, dia masih menggunakan yang React Native -Facebook. Kalau yang sekarang sudah yang langsung reactnative.dev. Nah, di menunya ini, yang di bagian atas, kita klik doc. Itu berisikan dokumentasi untuk React Native-nya. Di bagian sebelah kiri itu ada basic, environment, dan segala macamnya. Kita pilih yang environment setup. Lalu kita masuk ke menu setting development environment. Nah, di sini ada dua opsi dalam melakukan pemrograman React Native, yaitu menggunakan Expo CLI Quick Start. Yang kedua adalah React Native CLI Quick Start. Yang akan saya gunakan adalah React Native CLI. Kenapa? Karena untuk React Native CLI ini, dia bisa di custom di saat pemrogramannya. Kalau yang Expo, dia lebih sulit untuk customize-nya. Itu kenapa saya menggunakan yang React Native CLI. Nah, di dalam React Native CLI ini, ada dua opsi lagi, yaitu adalah OS pengembangannya. OS dalam arti adalah operating system. Kita membuat pemrograman React Native-nya itu. Saya menggunakan Windows ini, maka saya pilihnya yang Windows. Nah, target OS-nya yang di bawah ini adalah mobile-nya. Jadi kita mau membuat aplikasi mobile itu untuk platform apa. Kalau selain Mac OS, yaitu Windows dan Linux, itu hanya bisa Android. iOS itu tidak disupport. Windows itu tidak disupport, begitu juga yang Linux. Jadi iOS hanya bisa dikembangkan di macOS-nya saja. Itu kenapa saya menyarankan kalau kalian memang mau menjadi developer mobile, lebih baik menggunakan device MacBook, dalam arti uh, hardware-nya ya, laptopnya. Nah, karena saya menggunakan Windows, ya saya memilih yang development OS-nya Windows. Target OS-nya pun ya bisanya Android. Nah, di proses instalasinya, di sini memerlukan Node.js, React Native Command Line Interface. Ini saya tidak perlu install lagi karena kita akan memakai yang dari dari Node.js-nya ini melalui npm yang ada di Node.js. Terus kita perlu menginstal Python. Di sini menggunakan Python 2, tapi saya nanti pakai yang Python versi 3-nya saja. Kemudian ada JDK, Java Development Kit. JDK yang disuruh pun itu adalah yang versi 8 di sini, minimalnya 8 ataupun yang lebih baru. Setelah itu kita butuh Android Studio. Ini untuk IDE-nya, untuk kita melakukan pemrogramannya, terus membuild Gradle-nya, kita menggunakan Android Studio. Nah, proses instalasinya adalah kita download dulu Node.js-nya. Kalau dari React Native sendiri, itu bisa menggunakan package manager, yaitu Chocolate. Tapi saya tidak mau memakai ini, saya mau menginstal satu-satu langsung dari situsnya. Nah, yang pertama adalah Node.js. Kita buka tab baru, kita ketikkan Node.js. Nah, di sini kita pilih ya nodejs.org. Nah, di menu Node.js ini ada dua pilihan versi. Yang paling terbaru adalah versi 14. Yang direkomendasi adalah versi 12. Kita download yang rekomendasinya saja. Kalian teman bisa di-download. Kalau yang saya menggunakan IDM, sini sudah ada filenya, jadi tidak perlu di-download. Kemudian kita download lagi yang Python. Caranya sama, buka tab baru, kita ketikkan Python. Kita buka yang python.org juga. Nah, di sini
kita ke menu dokumen. Maaf, ralat. Ke menu download ya. Versi terbarunya adalah 3.8.2. Kalau saya menyarankan untuk yang versi di bawahnya, karena kita cari yang versi stabilnya saja. Nah, di sini stabil rilisnya adalah versi kepala 2. Ini sudah lama ya. Sebenarnya masih dikembangkan, tapi fitur-fitur Python-nya itu tidak lengkap kalau yang di versi 2. Jadi kita pilih yang versi 3-nya saja. Untuk yang stabilnya adalah versi 3.7. Kita pilih ini, lalu kita klik, dan di bawahnya di sini ada resource-nya. Kita mau cari yang operating system apa. Saya memakainya Windows, kita pilih yang Windows, lalu kita pilih yang 64. Di sini ada 3 file, zip, installer, maupun yang web base. Saya pakai yang installernya saja, karena sudah ada download. Oke, selanjutnya kita ambil JDK. JDK ini adalah Java Development Kit ya. Minimal adalah versi 8.3, tapi saya mau memakainya yang versi 11. Jadi seperti yang sebelumnya, buka tab baru, ketikkan Java JDK 11. Nah, di sini kita melalui situsnya Oracle ya. Kemudian kita ke bagian bawah, kita cari yang Windows 64 installer. Kita accept, lalu kita klik download. Nah, sip. Setelah JDK selesai, kita download software yang terakhir adalah Android Studio-nya. Caranya sama, kita ketikkan Android Studio, kita masuk ke developer.android.com. Untuk yang Android ini, size-nya cukup besar ya, 756 MB. Belum lagi nanti ketika kita instalasi SDK yang diperlukan, itu mungkin sekitar 800-an juga. Jadi internet teman-teman harus memadai. Nah, untuk yang Android Studio ini langsung kita download aja di sini, di tombolnya kita klik, kita checklist agreement-nya, lalu kita klik download. Nanti dia akan muncul pop-up untuk download sendiri. Oke, sekarang proses instalasinya apa? Teman-teman harus perhatikan ya. Di sini adalah dependencies, jadi tidak boleh salah langkahnya ya. Mungkin tidak begitu pengaruh sih, karena saya sudah mencoba untuk yang Node.js, React Native, Command Line Interface, Python, JDK, terbalik atau dalam arti lebih duluan yang mana saya install itu tidak begitu pengaruh sih. Tapi untuk React Native menyarankan sesuai urutannya dia, yaitu Node.js, kemudian karena React Native Command Line ini include di dalam Node.js dari npm, jadi tidak perlu. Urutan kedua adalah Python, ketiga adalah JDK, keempat adalah Android Studio. Nah, sekarang kita ke file downloadannya. Maka urutan yang pertama yang kita install adalah Node.js-nya ya. Yang saya gunakan versi 12. Kita double klik aja. Nah, muncul Windows instalasinya. Kita klik next. Accept. Next. Ini adalah lokasi instalasinya. Tidak perlu kita rubah ya. Kita tinggal next saja. Nah, ini yang tadi saya bilang React Native Command Line Interface ini sudah include di dalam ini npm package manager. Jadi kita nggak perlu install React Native yang
package-nya sendiri, nggak perlu. Kita nanti pakai yang npm-nya aja, yang dari sini. Karena kita nggak menginstal package-nya React Native secara tersendiri, maka nanti waktu kita membuat project, terus kita running project, kita wajib menggunakan sintak npx di awalannya. Nah, bagaimana itu nanti kita ke proses instalasinya dulu. Di sini kita next. Nah, di sini ada tambahan untuk menginstal Chocolatey. Tapi saya tidak menggunakan ini, kita klik next saja. Kemudian kita klik install. Yes. Ya, instalasinya sukses. Kita klik finish. Kemudian kita install yang kedua itu adalah Python. Di sini Python versi 3.7. Nah, karena saya sudah ada Python, maka saya tidak perlu menginstal lagi. Tapi untuk teman-teman yang belum menginstal Python, stepnya sama seperti yang React Native tadi. Sama seperti yang Node.js yang kita install tadi ya. Tinggal next-next saja. Oke, selanjutnya kita install JDK. Kita double klik. Oke. Ya, muncul Windows installernya JDK. Kita klik next. Java Development Tools, source code, kita next saja. Lalu kita tunggu sampai instalasinya selesai. Ya, instalasi sukses. Kita close. Kemudian kita install Android Studio-nya. Mungkin yang paling lama nanti instalasi untuk yang Android Studio. Karena dia filenya juga besar ya, 700 megaan. Kita klik yes. Nah, muncul Windows installernya Android Studio. Di sini kita klik next. Nah, pada choose komponen ini, pastikan teman-teman menceklis yang Android Virtual Device ya. Ini nanti adalah emulator yang kita gunakan saat kita merunning project React Native-nya. Kita klik next. Ini lokasi instalasinya ya. Next. Ini namanya next dan tunggu sampai dengan instalasi selesai. Oke, di sini instalasinya sudah selesai. Kita next. Nah, di sini ada perintah untuk menjalankan Android Studio. Kita finish dengan menceklis ini ya. Jadi kita langsung membuka Android Studio-nya. Untuk apa? Kita akan melakukan setting konfigurasi untuk Android SDK ini beserta dengan Android Virtual Device. Nah, di sini kita klik configure, lalu SDK Manager. Di bagian sistem, lalu Android SDK, ini akan otomatis ya menunya. Nah, di React Native, dia menyarankan SDK yang digunakan adalah Android 9 atau Pie. Detailnya adalah di bawahnya ini Android SDK platform 28. Maka di sini minimal adalah ini 28, tapi yang kita install itu sudah yang versi 10. Jadi tidak masalah. Lalu ada SDK tools-nya untuk yang ini. Intel x86 Atom 64. Di SDK tools-nya kita pilih yang show package detail.
Kemudian kita minimize, kita ke paling bawah. Kita pilih yang Intel X6-nya ini sudah di checklist ya, sudah ada ya. Pastikan ini ada. Kemudian kita cari lagi yang ini Android Command Line Tools-nya kita checklist. Jadi untuk yang SDK pastikan kita punya Intel X6 emulator, kemudian Android SDK Command Line Tools. Kemudian yang di SDK pastikan kita memakai SDK Pie atau Operating System Android 9.0 minimal ya. Kalau di atasnya ini boleh, karena saya sini udah ada yang di atasnya, tidak masalah. Nah, kemudian prosesornya adalah ini, Intel X86 Atom 64 System Image. Di sini ya. Nah, di sini makanya Google, kita pilihnya Intelnya. Kita install juga kalau gitu. Nah, ini. Seperti ini. Untuk yang ke bawah ini versi di bawahnya ya, jadi tidak perlu kalian tengok-tengok sebenarnya. Tapi pastikan kalian memilih SDK minimal Pi dengan Intel Atom sebagai prosesornya ini. Karena saya pakainya Android 10, lalu saya checklist juga yang Intel Atom ini. Kalau sudah, kita klik apply. Sini ada confirm. Dia nanti akan mendownload. Nah, ini ukurannya cukup besar. Ini yang tadi saya bilang, kita memerlukan internet yang cukup besar dan juga stabil. Lalu kita klik OK untuk mendownloadnya. Nah, sini yang akan kita download Android SDK License, Android SDK Command Line Tools, Android SDK License untuk yang Intel Atom. Kita accept, lalu kita next. Nah, kalau tadi tombol next yang nggak muncul, teman-teman harus klik license di yang paling di atas ini ya. Lalu klik accept, nanti otomatis muncul. Nah, kita next. Ini proses downloading dan installnya untuk installing SDK segala macam. Ini agak lama, ini tergantung dengan kecepatan internet teman-teman di sana. Kalau internetnya cepat, maka juga akan cepat. Oke, kita tunggu ya sembari selesai. Ya, selesai ya. Kita klik finish. Lalu kita klik OK. Sekarang kita configure untuk yang AVD-nya, Android Virtual Device-nya. Create Virtual Device. Di sini kita kategorinya pilih yang PON. Lalu kita pakai device-nya. Ini terserah teman-teman ya. Saya pakai yang 5 in aja, Pixel 2. Kita klik next. Nah, di sini kita memilih sistem image-nya atau operating system Android itu apa. Kita tadi kan minimal Pi ya. Maka bisa pilih yang Pi atau yang di atasnya itu Key. Bebas teman-teman maunya apa. Tadi karena saya udah ada yang Key. Nah, ini dia akan mendownload lagi. Kita tunggu saja sampai selesai. Ya, finish. Nah, sekarang kita Intel X-HAM-nya. Ini ngikutin kapasitas yang ada di RAM kalian ya. Kalau 4 GB ya cukup pakai 1 GB aja recommended-nya. Next aja. Oke, selesai. Finish. Ini kita klik dulu. Nah, kalau sudah kita
Next saja. Ini kasih nama ADV-nya, tetap ngikutin yang sebelumnya yang di depan tadi. Kemudian pastikan ini udah Android 10 ya, atau di atasnya si Pi. Oke. Ini kalau teman-teman mau install juga nggak apa-apa ya. Yang tadi ini. Oke, finish. Dan kita finish. Nah, di sini sudah tersedia nih list virtual device-nya. Nah, tadi sudah saya bikin. Terus kalau mau jalanin tinggal klik ini aja nih. Nanti akan muncul emulatornya. Nah, sekarang kita ke tahap selanjutnya. Yaitu adalah kita melakukan konfigurasi Android Home ke environment variable yang ada di Windows. Pertama kita buka System and Security. Oke. Selanjutnya kita pilih yang System and Security. Kemudian System. Jadi teman masuk ke control panel dulu ya. Control panel, System Security, System. Nah, di sini kita pilih yang Change Settings. Lalu kita pilih Advanced. Nah, pada bagian bawah ini ada tombol Environment Variable. Ini yang kita klik. Muncullah pop-up-nya. Nah, sekarang kita bikin variabel untuk Android Home. Sini belum ada nih Android Home. Nah, belum ada nih. Tapi sebelum bikin, teman-teman pastiin dulu nih. Di sini ada variabel untuk yang user sama variabel untuk sistem. Nah, kita perhatiin di situsnya React Native. Dia memintanya kemana? Nah, dia memintanya adalah Android Home ini dibikin di user variable. Maka yang kita create adalah yang di sini, user variable ini. Bukannya sistem variable ini ya, tapi di sini. Nah, kita klik tombol new karena di sini nggak ada kan. Tombol new, terus kita kasih nama Android Home. Ini sama seperti yang ada di sini nih. Android Home. Teman-teman bisa copy paste aja dari sini. Nah, lanjut lagi. Value-nya ini dari mana? Value ini adalah isi dari SDK yang ada di Android Studio. Ini kan sudah selesai ya. Kita close dulu. Terus kita buka lagi Android Studio-nya. SDK Manager. Nah, di sini di SDK Android-nya kita bisa ngeliat path-nya itu sebenarnya kemana. Ini yang kita copy. Kita copy. Lalu kita paste di variable environment ini. Nah, seperti ini. Kalau udah kita klik OK. Setelah dia muncul Android Home-nya ini di user variable, kita tambahkan juga untuk yang path-nya. Nah, di sini ada tahap selanjutnya adalah yang path. Masih sama caranya ke sini ya, environment variable, tapi kita mengedit yang di path-nya. Klik edit, terus klik new, add path platform. Defaultnya adalah ke sini. Ke platform tools. Kita pastikan dulu ini di lokal kita ada. Coba kita cek ya. Kita ke local disk C, lalu ke Android. Nah, tapi di sini tidak ditemukan Android tools di folder ini paling awal. Lalu di mana? Dia itu sama seperti yang ada di sini lokasinya. User ke user, terus nama user PC kalian, lalu di app data lokal.
Android, SDK. Nah, di sini ada nih, platform tools. Ini yang kita pakai nanti. Oke, sampai di sini SDK ya. Nah, sekarang kita ke platform. Platform ini yang tadi kita install ya, yang Android 10. Ini kita copy aja path-nya. Lalu balik lagi ke environment. Di bagian sistem variable ini, kita cari yang path. Nah, path-nya ini hanya P-nya yang ukuran besar ya, sisanya kecil. Jangan path yang besar, takut nanti kalian bikin path yang besar. Nah, ini kita edit. Kita cek dulu apakah sudah ada untuk yang Android. Jika belum, kita bisa edit. Kita bikin new, kita paste. Oke. Terus kita balik lagi ke foldernya. Ini yang platform. Sekarang kita tambahkan untuk yang platform tools-nya. Kita copy lagi path-nya. Balik lagi ke environment variable. Kita ke path, di-select dulu path-nya. Edit, lalu klik new, copy paste lagi. Oke. Terus kita oke. Kita oke lagi. Nah, kita sudah selesai untuk melakukan konfigurasi Android Studio-nya di variable environment. Tahap selanjutnya apa? Kita coba membuat project React Native. Nah, di sini untuk React Native sendiri menyarankan tidak menggunakan React Native CLI package. Dalam arti kalian menginstal React Native ini. Package terpisah. Tidak menyarankan. Lebih baik dihapus. Lalu kita pakai React Native-nya gimana caranya? Kita menggunakan ini, npx. Yang tadi sudah satu bundle dengan Node.js yang kita install tadi. Sekarang kita coba bikin project pertama. Caranya adalah kita buka command prompt.